Imam Syafi'i udah mulai menghitung titik-titik Al-Quran itu. Berapa jumlahnya? 1.025.030 titik. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa atau tidak tuh? Luar biasa. Tapi Imam Syafi'i ketika dia ngaji dengan Imam Malik, Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik, Imam Malik kaget. Kenapa? Imam Syafi'i ketika membuka kitab ngaji dengan Imam Malik di Madinah, buka kitab, Imam Syafi'i sangat pelan membuka kitab dari satu lembar ke lembar kedua, lembar ketiga. Kenapa? Sebab dia dekat dengan gurunya. Yang lain zub buka kitab depan guru. Syafi'i pelan-pelan. Ketika ditanya oleh Imam Malik, Syafi'i, kenapa kau buka kitab seperti itu? Apa kata Imam Syafi'i? Saya takut guru saya terganggu dengan saya buka kitab. Masya Allah, ini tandanya hormatnya seorang murid kepada seorang guru. Hebat tak Imam Syafi'i? Kalau kita depan guru gitu, kata guru buka kitab halaman ko katanya, apa gitu? Zub zap, berbunyi tak bunyi kitabnya itu? Ini kurang ajar namanya ini. Ini kurang adab namanya dengan guru. Satu. Yang kedua, murid-murid lain waktu ngaji dengan Imam Malik, murid yang lain pakai buku, pakai pulpen. Nih adik-adik kalau ngaji pakai buku, pakai pulpen tak? Ada tak pulpennya, ada tak bukunya? Ada kan ya? Kan ngaji dengan guru. Pulpen itu apa? Mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Adapun yang namanya kertas buku untuk nyimpan catatan yang diajar oleh guru. Imam Syafi'i ketika ngaji dengan Imam Malik, dia tak pakai buku dan tak pakai pulpen. Aneh tak? Hari itu Imam Malik menyampaikan 18 perkara ilmu, 18 ilmu yang disampaikan hari itu. Imam Syafi'i menggunakan telunjuknya dengan telapak tangannya. Selesai ngaji, Malik tanya, yang lain pakai buku, pakai pulpen, kau Syafi'i kenapa tak pakai buku, tak pakai pulpen, pakai tangan deh? Kenapa? Apa kata Imam Syafi'i? Komputer kan belum ada waktu itu ya. Belum ada komputer waktu itu kan. Belum ada YouTube kan. Belum ada YouTube waktu ya. Sampai hari ini anak-anak pondok pun saking rajinnya nonton YouTube tuh ditasrifkan dia dalam ilmu syarab. Dalam ilmu syarab itu taba yatubu. Saking rajin nonton YouTube, tabaya tubuh YouTuban. Betul tasrif itu? Betul tak tasrif itu? Biasanya kalau taba ya tubuh tauban wa taubatan wa mataban, gitu kan? Karena saking rajinnya nonton YouTube, salah yang jadinya tabaya tubuh YouTube. Masih itu belum ada YouTube. Ditanya Imam Malik, ngapo kau tak pakai pena? Ngapo kau tak pakai buku catatan? Apa kata Imam Syafi'i? Cukup dengan telunjuk saya koha. Ini saya punya telapak tangan jadi catatan. Malik asalnya tak percaya, betul tak budak koha? Catatan hanya pakai telunjuk, bukunya pakai telapak tangannya. Coba kau ulang balik daripada pangkal sampai ujung seperti yang aku sampaikan itu. Didengar Imam Malik, tidak ada satupun yang keliru dan salah. Hebat tak? Hebat apa tidak?
Nah, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, susah payahnya Imam Syafi'i menuntun ilmu. Makanya tadi anak santri kita baca satu syair yang ada di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Apa kata dia? Ala la tanalul ilma illa bisittati saumbi ka'an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wastibari wa bulghati wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Baharapo kalau ngaji ilmu arut baharapo Masya Allah ya. Kata Imam Ali, syarat nuntut ilmu ada 6. Berapa syarat nuntut ilmu? Ada berapa? Ini kata Imam Ali, syarat nuntut ilmu ada 6. Yang pertama, ranking 1, zakat. Harus cerdas. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak ingin cerdas apa tidak? Ingin cerdas tak? Ibu-ibu cerdas kalau ngitung duit. Betul tak? Takkan pernah salah ibu kalau ngitung duit. Betul tak? Atau dia pergi belanja ke mall, garanti tak salah punya. Betul tidak? Orang sibuk zakat mal, ibu sibuk zakat mul. Betul? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Itu ibu-ibu Pak lebih jenius daripada bapak-bapak. Bapak-bapak marahkan orang rumah, marah pagi, petang lupa bapak-bapak itu. Pagi dia marahkan bini dia, petang dia lupa. Tapi yang nama bini 10 tahun akan datang tak pandai lupa tu tak? Betul ke tidak ni? Betul ke tidak? Nah, itulah hebatnya ibu-ibu. 1000 kebaikan suami paling gampang bini melupakannya. Betul tak? Satu saja salah suami itu yang diungkit-ungkitnya setiap hari. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Saya tanya ibu-ibu kepingin masuk surga tak? Kepingin masuk surga tak? Kepingin tak bu? Tak banyak syaratnya, dikit lah Bu, bapak, saya basuh Jambi ku dah lamun yang tak ke Jambi ku ha. Saya ngaji di Tatul Yaman. Ngaji di mana? Darin Tatul Yaman. Ngaji apa dulu? Pertama kawan-kawan saya tamat SD, ada yang Sumatera Barat, ada yang ke Jawa. Tapi bapak saya almarhum dikata apa? Nak, kau jangan ngaji Sumatera Barat yo, jangan ke Jawa yo, ke Jambi baik. Ngapu Jambi? Rupanya dalam bahasa Arab Jambi itu jambun, artinya lambung, pemakan orang Jambi wah. Betul tak? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Apa boleh didapat makan? Dahlah tu, dahlah tidur itu. Tidur malam sedang. Urusan perut penting. Jambun tu lambung, artinya apa? Perut. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Jangan jadi kepala. Jangan jadi kaki. Jadi kaki dia membelit, jadi kepala dia nangkap orang. Elok jadi perut. Yang penting ni, yang penting ni, betul ke tidak? Suruh bapak saya Jambi urusan perut. Rupanya betul. Ngaji di Darin, kata saya punya guru di kampung, kalau soal ilmu Jambi tempatnya. Soal ilmu Jambi. Ternyata benar. Baliklah daripada Subul Ulumi
siapa yang mahir nahung sarafnya, insya Allah akan mudah seluruh ilmu lain akan dikuasainya. Jelas? 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 Siapa yang mahir nahung sarafnya, maka seluruh ilmu lainnya akan mudah nian. Makanya kalau guru saya nih, guru Ali Al-Jupri ko ha, Al-Habib gitu, ini guru nahu saya Pak Bu, ini guru nahu saya, dia bikin pondok juga di Pelayangan Kecamatan sana Jambi, kok pelayangan juga. Saya pun heran ada 2 pelayangan ha. Ada yang di sana Pelayangan Kecamatan, kok pelayangan desa ya. Saya ngaji dengan dia, putra dia tuh belum ada lagi kita. Habib Idrus belum ada, Habib Nagib belum ada sama sekali. Ngaji dengan dia, jalan kaki saya dari Tahatul Yaman, jalan kaki ngaji jumpa tuan guru. Hari ini beliau hadir di depan saya, satu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Ini berkat doa tuan guru. Kita sehebat apapun murid, jangan bangga dengan hebatnya gitu. Lebih hebat guru, lebih hebat guru kita. Jelas adik-adik? Jelas adik-adik? Nah, nanti ada satu soalan ya, cari. Ada satu soalan, itu dalam kubu ada soalannya man rob buka. Ada tak? Kalau tak percaya masuk kubu dulu. Macam tak percaya nampak bapak ibu masuk kubu dulu. Ada tak yang nak masuk kubu dulu Ada ke tidak? Nah yang jelas mungkar nakir akan tanya setiap mayit yang masuk nanti saya tanya anak pondok nanti, manapo kedudukannya jadi apa, Rabbuka jadi apa, pendek bayar. Nanti saya tanya itu, man Rabbuka. Kenapa? Sebab Imam Sibawaihi ahlinahu, pengarang kitab Alkitab, ketika dia masuk kubur ditanya oleh muka nangkir, malah dia pula tanya balik sama muka nangkir. Hebat tak Imam Sibawaihi nahu punya pasal. Biasanya muka nakir tukang tanya, kok hari kok heran muka nakir dia ditanya. Mudah-mudahan Beng Hadus Saadah ni masuk kubur nanti kalau meninggal, dia pula tanya muka nakir. Siap? Siap? Ibu suka ditanya atau suka nanya? Enak ditanya atau enak nanya? Kalau enak nanya, ngaji nahu, betul-betul ngaji nahu. Jangan nahu separuh-separuh. Paham? Paham? Saya terus terang ni depan guru saya. Saya ngaji nahu memang dari dasar. Mulai daripada dasarnya lah Jurumiyah, kemudian naik Mukhtasar, Syekh Khalid dengan beliau nih Azhari, kemudian Ashmawi, Qatar. Nah, Alfiah saya tak ada ngaji dah. Satu bait pun saya tak ada ngaji nganggu. Tapi guru saya almarhum Abdul Qadir Mahyuddin, begitu almarhum tersangkut ngajar, pernah tersangkut ngajar, lupa dia, diminta penjelasan dengan saya masih teringat pada waktu itu. Keluarlah alfiah dari mulut saya ngapal dewek alfiah tu. Di antara yang saya hafal barangkali jarang didengar, wa bisminis tinib minib ni min sumi watnaini wa mri'in wa ta'nifin tabi'. Ada yang hafal? Ada yang hafal sampai bab tu? Wa bisminis tinib minib ni min sumi watnaini wa mri'in wa ta'nifin tabi'. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Tak ada ya?
wa alzamu idafatan ilal jumal haitsu wa iz wa in yunawan yuhtamal ifradu iz wa maka iz ma'nan ka iz adib jawazan nahwu hina janubiz wa bni awi rimaka iz qad ujriya wa akhtar bina matluwe fi'lin bu niya. Saya hafal dewe, saya paham dewe, saya ngajar berkat tuk guru yang ngajar. Jelas? Jelas? Nah, ketika muka nakir tanya si Bawahi tanya balik, mana po tu? Ya malak mana po? Apa kata mungkar bilang sama nakir? Selama kita jadi petugas, selama kok kita tukang tanya, kok hari ini kita ditanya? Aneh tak? Aneh ke tidak? Aneh tak? Tak dapat muka nakir jawab. Ke pasal apa? Pasal dia tak mondok di Minhajus Sa'adah. Ada muka nakir mondok juga? Ada? Muka nakir tak ada mondok juga? Tak ada ngaji nahu kali itu ya? Tak ada ngaji nahu dia. Patut dia tak dapat jawab. Itu sekelas ulama si Bawai. Tapi ada yang sedih dikit si Bawahi paling banyak mencatat, membuat rumusan ilmu nahu, termasuk dengarang kitab Alkitab. Waktu saya berangkat ke Mekah, Bapak Ibu, saya beli kitab karangan si Bawahi Alkitab. Saya ada punya, saya beli di Mekah. Saya nak cerita Mekah sekejap boleh? Mekah dengan Indonesia tak sama. Kalau Mekah begitu azan berbunyi, toko-toko Arab tutup dia yang nutup tu, barang-barang ditutup pakai kertas Toko Arab tu azan di Masjidil Haram. Ini toko-toko emas tu apa tak ditutup pintu dah, ditutup dengan kertas Tuannya pergi ke masjid sembahyang di Al-Haram. Kalau ini berlaku di Indonesia, agak-agak macam mana bang? Hah? Macam mana? Macam mana? Jahanam. Balik betul-betul 6 jahanam. Apalagi sedangkan pintu bergembok dibukanya, betul tak? Apalagi terbuka dia. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Indonesia dengan Mekah makai undang syariat Islam. Aman tak Mekah? Aman tak Mekah? Aman. Indonesia undang-undang Pancasila. Oke, kita hormati. Juga wajib kita hormati. Kita sebagai rakyat ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Betul? Betul itu? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga patuh kepada pemimpin. Betul tidak? Betul tidak? Nah, Mekah siapa yang mencuri, potong tangan lah. Itu korupsi sama tak dengan curi? Tak, saya tanya, korupsi sama tak dengan curi? Sama atau lebih parah daripada curi? Orang yang korupsi uang rakyat itu lebih parah atau lebih ringan daripada mencuri merampok? Nah, kalau begitu kias aulawi, kalau mencuri itu potong tangan, korupsi lebih lagi potong tangan. Jadi kalau Indonesia diterapkan undang-undang potong tangan, banyak tak orang Jambi tak berangan? Ya lagi. Banyak tak? Banyak ke tidak? Saya yakin kalau diterapkan undang-undang, ngapa orang tu tak bertangan? Mencuri lah tu. Tak ada kerja lain. Kenapa tangan dipotong? Apabila mencuri tangan potong, kenapa? Sebab jahatnya tangan ada pada dua. Satu telunjuk, 2 ibu jari. Betul tak? Ibu kalau dapat duit ngitung pakai kaki atau pakai tangan? Ibu dapat duit 1 miliar, ngitung pakai kaki atau pakai tangan?
biasanya dia menggunakan 2 jari, beda ibu jari sama telun bercampur juga dengan air liurnya tuh, betul tak? Kalau duit itu berjempit-jempit, air liur di jalan, betul ke tidak? Betul ke tidak? Ibu macam itu boy ya? Hah? Air liur ada keluarnya lah, aduh kan? Waktu tidur keluar air liur, aduh, jelas boy ya? Ibu-ibu, ibu-ibu, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Ibu-ibu nak masuk surga tadi kan? Nak masuk surga tadi kan? Syarat pertama, Bu, ada ketemu hari Jumat tak di situ kan? Tak hari Jumat ada tak di situ? Hari Jumat ada tak di situ? Tanyaan saya, wajib tak ibu-ibu sembahyang fardu Jumat? Hah? Orang pergi Jumat, ibu pergi juga Jumat. Ada? Ada kita ada? Apa hukum perempuan sembahyang Jumat? Wajib ke tidak? Wajib ke tidak? Sedangkan sembahyang Jumat itu sama dengan menunaikan haji. Jadi kalau ada 5 kali dalam 1 bulan, bapak-bapak suami ibu 5 kali naik haji. Hebat tak? Ibu ketinggalan nanti tak dapat naik haji kan? Sebab ibu tak pergi Jumat. Ibu mau tak naik haji macam suami ibu? Lewat Jumat. Mau tidak? Mau ke tidak? Nah, tugas ibu ringan. Pagi Jumat nak dapat pahala haji, mandikan laki pagi Jumat. Ringan kerjanya. Tak ada payah dah. Dia berak buang air besar, ibu cuci kan? Ada bini macam tu? Hah? Bu, besar palunya tu. Hah? Ngapa pula? Astagfirullahalazim, rugi budak dapat naik haji. Masya Allah. Dia kencing, ibu cuci kencingnya. Ibu tanggalkan celananya. Tanya dia, bang nak pipis bang ya? Kok, adik buka kan? Itu namanya istri. Ibu, kata nak masuk surga nak? Nak masuk surga nak? Nah, selesai mandikan, kalau ada perigi, masuk dalam perigi, masuk dalam sumur. Pergi tak tahu ya, sumur tahu tak? Kalau dah ada bak di rumah, bak dah ada di rumah, ajak laki tangkap tangan dia, bang yuk masuk dalam sumur. Sama-sama masuk dalam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 tak keluar-keluar. Dapat berita dua-dua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal di hari Jumat. Jelas bu? Jelas bu? Nah, selesai mandikan laki, apa kerjanya? Makaikan pakaian laki. Kata Aisyah, siapa yang memakaikan pakaian untuk laki, bu, makaikan pakaian untuk laki, dapat pahala 100.000. Berapa? Berapa? 100.000 kata Aisyah. Ibu nak tak pahala 100.000? Orang pergi Masjidil Haram nak dapat pahala 100, nak dapat pahala 100, itu ada dalam Masjidil Haram. Ibu tak payah kalau tak ada duit, tak bayar ke haram, jauh nihan sana tu, dipakai duit pula lagi. Balik rumah, bongkar pasang, lepas copot pakai lagi, pasang lagi, copot pasang lagi. Sekali copot 100.000, masang 100.000. Kalau tak ada kerja lain dari pagi sampai petang, bongkar pasang, banyak dapat pahala. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Mudah nih kerjanya tu, tak ada payah dah. Jelas? Jelas Bu? Nah, nanti waktu laki dah pakai rapi,
dah pakai kopiah, dah pakai surban, baju putih, minyak wangi. Ibu apa kerjanya? Ibu hantar 7 langkah. Nak pergi Jumat, ibu hantar 7 langkah. Insya Allah tertutup 7 pintu neraka. Lewat ngantar lagi 7 langkah. Kalau ibu tambah lagi dengan 8 langkah, maka terbuka pintu surga 8 buah. Gampang tak? Nutup pintu neraka, buka pintu surga, mudah tak? Mudah nian. Jelas? Jelas? Sampai 7 tambah 1 jadi 8. Macam mana ibu? Apakah balik ke kamar? Jangan balik dulu. Kenapa? Dah ada laki sampai jauh. Dayang, dah darling, I love you. Ada macam itu? Ada macam itu? Nanti kalau dah tak nampak lagi laki dah jauh, tak nampak, ibu naik atas pagar. Masya Allah, besarnya kan pahalanya. Ibu, mau masuk surga tak? Mau kan? Nanti laki balik tak Jumat? Balik tak? Habis solat Jumat dia balik tak? Nak ada dapat pahala lagi? Umrah lagi dapat goha. Tadi haji, balik ke umrah. Mau tak? Apa? Tunggu depan pintu. Macam mana caranya? Ibu setel habis. Tahu setel habis? Pakaian rapi, minyak wangi. Setel habis pakai tume tinggi. Ibu, tak susah nih ya, depan pintu tume tinggi, pakai tas sandung. Tas lah kan? Depan pintu laki balik Jumat. Cantik tak nampaknya tuh? Cantik tak? Dari jauh nampak laki senyum, nata senyum, bikin tahi lalat buatan. Ibu, tahi lalat buatan, tapi hidung kok boleh. Kalau laki suku 2 buat 2, 1 kanan 1 kiri. Tapi tahi lalat buatan kuat bukan untuk rumah sebelah, berlaku untuk laki baik. Jelas? Sebab kalau ibu pasang tahi lalat buatan pergi ke kedai sebelah, orang sebelah heran, setahu aku awak tak ada tahi lalat. Kata orang sebelah, kacau tak? Kacau tak? Ini hanya berlaku untuk suami. Jelas bu? Jelas? Gampang dapat pahala. Dapat pahala. Ngantar Jumat pahala haji, balik Jumat pahala. Dah dapat ibu dalam 1 minggu tu, dalam 1 bulan haji dan Jelas? Jelas? Jelas bu? Kedua, ibu kalau pergi kondangan orang kawin, selalu pergi tak kondangan orang kawin? Ada tak pergi kondangan orang kawin? Ada ke tak ada? Saya tanya, pakai celak ke tidak? Pakai celak ke tidak? Pakai celak ke tidak? Pakai bedak ke tidak? Tebal ke tipis? Tebal ke tipis? Haram hukumnya. Jelas? 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 Sebab di kondangan orang kawin tu bukan laki ibu baik, laki orang banyak. Jelas? Jelas? Kalau nak melawan, nak membedak, bercelak, tak payah pergi keluar. Laki ada rumah, berbedaklah, bercelaklah, setebal-tebalnya, sehitam-hitamnya. Jelas bu? Jelas? Nanti giliran tidur dengan laki di kamar tidur, apa yang ibu buat? Bu, diperintah dalam agama pakai minyak wangi sewangi-wanginya. Pipi kanan minyak wangi cap ular, pipi kiri cap buaya, ya, rambut bunga mawar. Paham bu? Dalam lubang telinga malaikat subuh. Jelas bu? Jelas? Nanti waktu tidur dengan laki, rupanya laki ini riskan, tak banyak suku,
minyak wangi. Dalam 2 jam dia telah tidur keras. Mabuk rupanya. Ibu kuat sangat minyak wanginya. Mabuk orang tua tu. Mampus dia. Tak lama ambulan datang. Macam tak? Maknanya sedang-sedang baik. Khairul umur Ausa Tuhan. Sebaik-baik urusan pertengahan. Jelas ibu? Jelas ibu? 2, 3. Bu, kalau makan, ibu kalau lapar, makan dulu atau makan nunggu suami? Kalau lapar nian. Sebab dalam agama makan berjamaah, makan hukumnya mubah, tapi ketika jamaah dapat sunnah. Paham? Makan minum hukumnya mubah, tapi kalau kita buat berjamaah dapat hukumnya sunnah. Sebab ada hadis Nabi kata, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fih. Kalau makan ramai-ramai banyak barakahnya. Makna kalau makan jamaah banyak barak. Jadi lebih sunnah lagi begitu makan berdua dengan laki jangan makan dulu. Ngapa? Ibu tengok muka laki. Tengok dulu dah tua muka orang tua bah. Kapan dia meninggal dunia ya? Ada tak macam tu? Ada tak macam tu? Pasal suami korang kaya, warisan banyak, nak minta duit seganian. Dalam hati, bila malaikat mau datang ya? Bu, ada tak macam tu? Ada tak macam tu? Tak usah, tak boleh macam tu. Jelas Bapak Ibu? Jelas macam Ibu? Nah, ibu-ibu kita sekarang ko Pak, tak sama dengan ibu-ibu zaman dulu. Ngapa? Kalau ibu-ibu sekarang dia melawak, buat cantik, molek, bahinol, dia pergi keluar, dia pergi ke mana-mana, kondangan orang betul-betul setel habis macam ratu. Okey tidak? Macam ratu tak kalau dia pergi keluar? Betul tak? Giliran tidur dengan laki macam hantu. Ini terbalik orang sekarang bang. Betul bang? Terbaliknya bang. Keluar dia macam ratu, giliran tidur dengan laki macam hantu. Jangan macam tu. Jelas bu? Tak usah macam tu. Faham? Faham? Faham bu? Masya Allah, kalau ini diterapkan dalam rumah tangga kita, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Tapi saya nak petik sedikit kisah si Bawahi tadi. Rupanya ulama nahu sekelas si Bawahi kuha, dia sibuk dengan ngarang kitab, bikin rumusan nahu sampai lupa nak melayan bininya. Apa tu? Sibuk buat rumus nahu sampai lupa melayan bininya. Geram, dia tak dilayani. Akhirnya apa? Si Bawahi pergi keluar kitab-kitab rumusan yang ditulis Imam si Bawahi dibakarnya. Makanya nanti kalau yang ahli-ahli nahu tak duli kepada bini, bakar kitab nahu dia. Jelas ya? Jelas? Jelas bu? Balik Imam si Bawahi tanya, ngapo yang kau bakar rumusan nahu aku ngapo? Abang kan tak peduli dengan saya. Saya dah melawah habis-habisan, abang tak dekat. Cuba abang fikir, saya dah setel habis, abang tak dekat saya. Dulu waktu pacaran dulu bukan main sayang yang pergi di keluar. Hati-hati yang jalan tu, tengok betul-betul ke depan. Waktu PDKT belum jadi bini, bukan main sayang. Betul tak? Betul ke tidak?
Hati-hati yang jalan tuh, tengok ke depan. Enak tak bunyinya? 3 bulan nikah, bunting bininya. Bininya lapor, bang, saya tadi ke pasar terpeleset. Apa kata bang? Tak nak pula mampus kau. Mano yang dulunya sayang, yang sekarang hilang. Jangan macam tu, makin tua makin lengket. Tu yang paling mantap tuh, makin tua makin lengket. Masya Allah ibu-ibu bah, kalau boleh yang tua-tua, cik sama dokter, boleh tak beranak lagi? Bu, penting itu. Tanya dokter, saya macam tua macam ke, boleh tak beranak lagi dok? Tanya dokter. Kata-katanya, bu, dah terlanjur, dah terlewat kok ha. Nah kalau dah terlewat, ada niat nak beranak lagi, itu pahalanya besar. Jelas bu? Jelas bapak ibu? Jelas bapak ibu? Jelas? Nah kemudian jangan anak baik yang duduk mondok, jangan anak baik pak yang duduk ngaji. Nanti anak masuk surga, bapak kemana? Ibu kemana? Betul tak? Ibu ngaji juga di pondok ko ha. Namanya pengajian umum. Paham? Ini anak dipondokkan dia bagus, tapi budak mondok. Mondok juga tapi mondok durian. Ada tak itu? Saya mondok tapi durian. Paham bu? Artinya kita memondokkan anak kita, mak bapak juga wajib mondok. Itu penting tak? Ini ada anak santri nih ha. Mak bapak mondok tak? Mondok tak? Nah kalau mak bapak tak mondok, ilmu pondok bawa balik ke rumah. Jelas? Jelas? Ajarkan mak ayah nahu saraf. Ajarkan nahu. Ini ada cerita dikit. Laki bini tak paham nahu saraf. Dia nak nikahkan anaknya. Bininya kena dah lama dak duduk ngaji, dak lama dak pernah duduk dengar ceramah. Anak gadisnya nak menikah, maknya ngajak, nak tak lama lagi kau nak ngantin. Kata maknya, nanti kau kalau punya suami, kau akan berhubung dengan laki kau. Kau bacalah doa kau ha, waktu kau mandi apa dia mak? Nawaitul wudu'a. Betul. Betul. Untuk mandi nawaitul wudu'a fardan alayya lillahi ta'ala. Lupa kan dulu ngaji. Balik bapak dia, anaknya ngapalah nawaitul wudu'a fardan alayya lillahi ta'ala. Balik bapaknya dari kerja. Bapaknya tanya, nak, apa yang kau hafal tu? Itu ya. Mak kata bulan depan saya ngantin. Katanya kalau berhubung laki bini habis itu mandi itu wajib baca nawaitul wudu'a. Mak kau salah tu. Gila mak kau tu wudu. Lalu apa yang betul ya? Yang betul nawaitu saumagadin. Tambah kacau tak? Tambah kacau tak? Tambah kacau tak? Ah ini namanya mondo nanggung. Tak boleh ngaji mondok nanggung. Yang mak ngajar salah, yang bapak ngajar juga lebih salah. Kacau tak ini? Namanya keluarga 6 jahanam. Jangan macam kau. Jelas bapak ibu? Jelas bapak ibu? Jelas bapak ibu? Jadi intinya saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Janganlah kita lupa, kita ni wajib duduk ngaji, wajib belajar, wajib dengar. Ngapa? Cobalah bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran tadi itu ada 6666. Kata Syekh Ali Jumu'ah mantan mufti Mesir,
Apa dia kata? Quran yang 30 juzuk itu di depannya tertulis di depan ada tak? Bukan bismillah. Bismillah itu ada pada surah An-Naml ayat 31 itu bismillah. Tapi yang di depan nian tuh Quran sekarang tuh adalah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Kata Mufti Ali Jum'ah, dia kata Quran diawali dengan alhamdulillah. Artinya kita wajib banyak memuji, jangan banyak mencaci maki. Jelas? 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 Awal Quran suruh kita memuji, jangan mencaci. Tengah Quran, tengok tengah Quran kata Syekh Mufti Ali Jum'ah, dia kata apa? Wal yatalattaf. Tidak. Tengah Quran kita ambil ringan be. Tengah apa? Wal yatalattaf. Betul? Tu tengah surah Al-Kahfi. Apa maksudnya? Awak kena ngaji ilmu tasawuf ya. Ngaji ilmu akhlak yo, sebab perintah dari wal yatalattaf adalah lamul amar masuk pada fi'il mudhari. Itu maksudnya apa? Kita wajib dituntut untuk berakhlakul karimah, berakhlakul mahmudah, jangan berakhlak yang mazmumah, jangan. Wajib kita berlemah lembut. Terakhir kata Syekh Ali Mufti Jum'ah, dia kata apa? Minal jinnati wan nas. Kata an-nas yang paling akhir Quran. Betul tak? Betul atau tidak? Seolah-olah Allah berkata, hei manusia, berlemah lembutlah olehmu, jangan lupa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tokoh tafsir hebat ternama, itulah orang yang luar biasa, Syekh Ali itu di kota Kairo, Mesir. Ibu-ibu mau ke Kairo? Mau ke Kairo nonton ilmu? Tak bayar ke Kairo. Siku banyak tuh tempat ngaji. Paham? Paham bu? Bapak-bapak dah tua-tua tak bayar. Lah tu, tapi tetap ngaji. Kampung kita kan banyak guru, banyak ustaz, banyak ulama, banyak habaib ngaji. Jangan berhenti daripada ngaji. Hukum ngaji wajib, tidak ngaji dosa. Jelas? Hukum ngaji tidak ngaji dosa. Kalau nak ngaji, kuatkan ilmu nahwu, kuatkan ilmu sharaf. Umar bin Khattab, kalau orang salah baca, dihembatnya orang tua. Salah baca, diambilnya pelepah kurma, dihembatnya orang tua. Dan salah baca. Kalau Umar bin Khattab masih hidup hari itu, apa macam gitu? Apa macam gitu? Hari-hari kena empat Umar, hari-hari kena empat. Kenapa? Banyak yang salah baca. Betul tapi tidak? Sebab dia tak ngaji nahu. Jelas? Saya tanya dikit biasa saya tanya. Siko kalau ada orang meninggal, tahlil tak? Tahlil ke tidak? Bu, ibu kalau tengok bapak-bapak tahlil, dia belengguk tak kepalanya? Lengguk tak? Kanan, kiri. Belengguk tak? Kurang afdal kalau zikir tak ada Saya pernah ditanya Cino kawan saya, apa kata Ustaz, ngapo orang Islam kadang orang meninggal tahlil, yang tahlil kami tak ada masalah dah, yang masalah kenapa lenggok kanan lenggok kiri. Sebab kami kalau orang Cino, kami dengan Tuan Allah kami anggo-anggo. Islam punya orang geleng-geleng. Sama ke tidak? Satu anggo-anggo, satu geleng-geleng. Tuan Allah nak kasih, Islam tak mau. Kami Tuan Allah kasih anggo. Katanya, pening tak kepala kita jawab? Pening tak? Saya ngaji mantik.
wa ba'du fal mantiqu lil janani kan nahwi lil lisani. Mantik tuh ngaji juga, paham? Toke orang Islam dia bukan geleng-geleng. Tuan Allah nak kasih dicari mana dia, itu maksudnya, bukan dia tak mau. Harus cerdas juga, paham? Mana dia, maka dia geleng-geleng. Kita nak cerdik juga. Dunia sekarang kita nak cerdik, jangan dibohongi orang, paham? Ni kalau tak ada yang mau mantik, kacau. Betul-betul kah? Kacaunya. Makanya penting Bapak Ibu ngajilah ilmu nah. Ibu-ibu tak payah, bapak-bapak tak payah, yang tua-tua. Anak bapak dipondokkan, satu saja anak yang soleh, satu saja anak yang solehah. Masya Allah. Saya nak cerita sedikit saja lagi. Apa kata orang alim dengan orang ahli ibadah nanti ketika menyeberang jembatan sirat ni Imam Qurtubi ini selisih pandangan. Ada yang mengatakan jarak tempuh jembatan sirat itu dari pangkal sampai ke hujung 3.000 tahun. Dalam 3.000 tahun tu kata ulama, 1.000 tahun jalannya mendatar, 1.000 tahun jalannya mendaki, 1.000 tahun jalannya menurun. Satu. Pendapat yang kedua, 15.000 tahun. Ngapa 15? 5.000 datar, 5.000 mendaki, 5.000 menurun, 15.000 tahun baru tembus ke tempat yang dituju. Nah sekarang ini kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, apa dia kata? Orang alim dengan ahli ibadah berbeza. Allah layani nanti di padang mahsyar berbeza. Kenapa dia berbeda? Begitu ada orang alim menyeberang jembatan sirat, Allah perintahkan kepada orang alim yang punya ilmu, yang pakar ilmu, kata git huna. Orang alim, awak stop di atas jembatan yo, jangan pergi dulu ke ujung. Ngapa? Bantu kalau ada saudara maru yang tersangkut kasus itu, tolong dia. Hebat tak orang alim? Disuruh nanti jangan pergi ke syurga dulu, duduk berdiri dari ujung ke pangkal, cari saudara, cari teman, cari kawan. Kalau ada tersangkut kasus susah menyeberang, bantu dia. Tapi orang ahli ibadah, apa kata Allah? Udkhulil jannah wa tana'am biha. Masuk kau cepat, kau nikmati amal ibadahmu di dunia. Orang ahli ibadah suruh masuk duluan. Kenapa bedanya dengan orang alim? Rupanya Allah nak meninggikan derajatnya nanti dalam syurga. Orang ahli ibadah dengan ibadah tu lah. Kalau tingkat 3 tu lah, tak boleh naik tingkat 4. Kena sesuai dengan ibadahnya. Orang alim tak dikasih kelebihan, pilihlah tempat mana yang kau suka. Hebat tak orang alim? Tapi jangan jadi orang alim seperti Bal'am bin Ba'ura. Jangan. Dalam Quran diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, ada sedikit segelintir isyarat Bal'am bin Ba'ura, orang alim tapi matinya su'ul khatimah. Jelas? Na'udzubillah tsumma ilmunya pakar tapi matinya su'ul. Orang alim Bal'am bin Ba'ura itu orang pintar, itu bukan sembarang orang, tapi matinya mengenaskan. Mau tak seperti itu? Mau tak? Jangan juga jadi ahli ibadah seperti siapa? Barsisa al-Abid, 320 tahun dia menyembah Allah, akhirnya matinya juga mengenaskan. Dia punya murid 60.000. Hasil ilmu, hasil ibadahnya dia boleh terbang di udara, muridnya boleh terbang, hasil ibadahnya, tapi matinya juga mengenaskan. Itulah barsisa al-Abid. Jangan jadi orang macam tu. Artinya apa? Jadilah orang yang berilmu dan ahli ibadah yang betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya banyak nian saya nak nyampaikan perkara penting. Kalau dari jam 8 tadi
rasa saya banyak nian, belum baru sepertiga yang nak saya sampaikan ini belum seberapa, tapi waktu kita membatasi kita semua, zuhur dah masuk, rasanya ini dahulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Yang penting yang adik-adik yang ngaji di siko, tanamlah niat dengan baik-baiknya, hormati guru, hormati ayah dan bundamu. Insyaallah kau jadi anak yang soleh solehah, pandai mendoakan kita semua. Insyaallah doa bapak dan ibu insyaallah akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Jangan lupa ngirim Fatihah selalu kepada ulama-ulama kita terdahulu, kepada umara kita, supaya mereka betul-betul adil dalam menjalankan tugas yang sebaik-baiknya. Makanya pada pertemuan hari ini dengan guru saya yang barakah, mudah-mudahan kita semua dapat bertemu nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari sama-sama kita memanjatkan doa dan kita minta guru kita yang memandunya, mudah-mudahan dengan wasilah doa insyaallah kita semua mudah dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan bahasa Arab menyatakan, wa qad yuhja li jarihi sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati sulit obat hendak dicari. Laukanal bi'ru fi hadiqah, kalau ada sumur di ladang, wa ahsandana fihi mausilu, bolehlah sama-sama kita menumpang mandi. Walau tuwil lana umuru, kalau ada umur kita panjang, fa insyaallahu lana walakum liqa'u. Insyaallah tahun akan datang, milad yang kelima akan datang. Kalau ada undangan, saya siap datang dan kembali hadir di sini. Adanallahu wa ayyakum ajma'in. Salamun ala man ittaba'al huda. Thumma assalamu alayya wa alaikum. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.